Oke, kita lanjut ke konsep mol. Jadi, saya buat rangkumannya seperti ini supaya lebih gampang. Jadi, kalian bisa lihat pada gambar berikut. Ada massa, mol, volume, dan jumlah partikel. Oke. Di sini volumenya dalam posisi STP ya, standar temperatur pressure. Kemudian, jadi bacanya gini. Massa, lihat tanda panahnya ya. Kalau massa dibagi AR atau MR, jadi sama dengan mol. Kemudian kalau mol dikali AR atau MR berarti sama dengan massa. Kemudian yang ini juga kalau panahnya ke sana berarti mol dikali 22,4 sama dengan volume, atau volume dibagi 22,4 sama dengan mol. Atau ini mol dikali bilangan Avogadro sama dengan jumlah partikel, atau jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro sama dengan mol. Jadi lihat tanda panahnya ya. Nah, ini kenapa dia pakai 22,4? Karena tadi saya tulis di sini volumenya dalam posisi STP. Nanti saya jelasin lagi. Jadi untuk bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Untuk R-nya adalah 0,082. Nah, di sini kalau dia dalam posisi STP berarti dia temperaturnya 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Kemudian jika RTP dengan temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi kalau STP itu standar temperatur pressure. Kemudian kalau RTP itu room temperature pressure atau tekanan temperatur pada suhu ruangan. Kemudian di sini kita lihat rumus-rumusnya sudah saya rangkum semua agar lebih gampang kalian ngebaca dibandingin ngebaca yang ini. Jadi kalau jumlah partikel itu lambangnya X sama dengan N kali L, massa itu M sama dengan N kali AR atau M sama dengan N kali MR, tergantung di soalnya nanti. Kemudian untuk volume, jika dalam STP, maka dia menggunakan volume sama dengan N kali 22,4. Biasanya nanti di soal suka ada. Dia dalam posisinya apa? STP atau RTP. Kemudian jika dalam RTP, maka volumenya sama dengan N kali 24,4. Kalau dia tidak dalam posisi STP dan RTP, dan diketahui juga misalnya temperaturnya berapa, tekanannya berapa, maka dia akan menggunakan rumus yang ini, PV sama dengan nRT. Atau bisa juga jika diketahui mol sebelum dan sesudah atau volume sebelum dan sesudahnya, maka digunakan rumus yang ini, N1 sama dengan V1 sama dengan N2 kali per V2. Untuk molaritas yang umum dipakai adalah M sama dengan N per V. Tahu bisa juga dengan rumus yang seperti ini, tergantung di soalnya nanti. Kita langsung ke contoh soal. Jika diketahui terdapat 22 gram CO2 dengan MR sama dengan 44, maka tentukan 1 jumlah molnya, 2 volume pada kondisi standar, 3 volumenya pada kondisi T 27 derajat Celcius, dan P sama dengan 1 atm. Kemudian keempat, volumenya jika diukur pada kondisi yang sama dengan 2 mol gas oksigen yang memiliki volume 4 liter. Kemudian kelima, jumlah partikel CO2-nya. Maka untuk molnya sama dengan tadi rumusnya apa? Massa per MR. Jadi massanya tadi ada berapa? 22 gram dikali 4 dibagi 44 sama dengan 0,5 mol. Kemudian volumenya, lihat pada kondisi standar berarti rumusnya mol dikali 22,4. Jadi molnya tadi 0,5 dikali 22,4 jadi 11,2 liter. Kemudian ketiga, diketahui untuk suhunya 27 derajat Celcius, tekanan 1 atm, volumenya berapa? Di sini nggak dijelasin pada kondisi apa, jadi kita menggunakan ya diketahui juga T-nya berapa, P-nya berapa, berarti kita bisa gunakan PV sama dengan nRT. Kita masukin P-nya 1, V-nya yang dicari, N-nya 0,5, R-nya bilangannya udah ditetapkan tadi 0,082, T-nya temperaturnya dalam posisi Kelvin, jadi harus ditambah dengan 273. Jadi 27 tambah 273
Kemudian jadi didapatkan 0,5 kali 0,082 dikali 300. Jadi dihasilkan adalah 12,3 liter. Kemudian nomor 4, diketahui N2-nya. Jadi di sini diketahui volumenya jika diukur pada kondisi yang sama dengan 2 mol gas oksigen, berarti yang diketahui adalah N keduanya oksigen ya, N2-nya 2 mol, kemudian V2-nya adalah 4 liter. Jadi yang dicari adalah V1-nya berapa. Kita pakai rumus N1 V1 sama dengan N2 per V2. V1 berarti N1 kali V2 per N2, maka 0,5 dikali 4, V2-nya N2-nya adalah 2 mol, jadi dihasilkan adalah 1 liter. Untuk jumlah partikel CO2-nya, rumusnya tadi apa? Mol kali bilangan Avogadro, 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi hasilnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul.